Langsung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari kelompok kami akan membahas tentang PPN dan PPNBM. Kelompok kami terdiri dari Mbak Aryani Agustina dengan NIM B11 2019 06095, saya Nadila Kubesriani dengan NIM B11 2020 06617, dan Kak Indra David Silalahi dengan NIM B2020 06739. Untuk presentasi dari kelompok kami akan saya mulai. Pertama, PPN. PPN adalah suatu pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009. Dan pengusaha bukan kena pajak merupakan subjek pajak yang bukan PKP adalah orang atau badan yang mengimpor BKP. Objek pajak. Objek pajak terdiri dari penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan ini terdiri atas beberapa kegiatan di antara lain. Yang pertama, penyerahan atas PKP karena suatu perjanjian. Yang kedua, penyerahan PKP karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha. Yang ketiga, penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Keempat, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Yang kelima, BKP berupa persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan. Yang keenam, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar cabang. Yang ketujuh, penyerahan BKP konsinyasi. Yang kedelapan, penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung oleh PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Di antara kegiatan tersebut, ada kegiatan yang tidak termasuk dalam penyerahan BKP, meliputi yang pertama, penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksudkan dalam KUHD. Yang kedua, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar cabang yang mana dalam hal ini PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Yang keempat, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan menerima pengalihan adalah PKP. Yang kedua, impor BKP. Impor PKP. Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Siapapun yang memasukkan BKP ke dalam daerah pabean dikenakan pajak tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha ataupun tidak. Yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh PKP. Penyerahan JKP di dalam pabean yang dilakukan oleh PKP, penyerahan ini adalah setiap kegiatan pemberian JKP termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri ataupun diberikan secara cuma-cuma. Keempat, pemanfaatan tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan ini adalah pemanfaatan yang dilakukan oleh siapapun akan dikenai PPN. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan ini dapat berupa jasa konsultasi asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ini di dalam daerah pabean dapat dilakukan oleh siapapun, tapi akan dikenai oleh PPN. Yang keempat, yang terakhir, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud oleh PKP. Ekspor BKP dikenai PPN hanya jika dilakukan oleh PKP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Indra.
penyerahan terutang PPN. Ekspor. Yang pertama, ekspor. Setiap kegiatan menyerahkan PKP berwujud dan tidak berwujud atau JKP dari dalam daerah berpakaian keluar daerah pakaian oleh pengusaha kena pajak. Yang kedua, penyerahan dalam negeri. Yang dimana pertama penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Yang kedua, penyerahan yang PPN-nya yang dipungut oleh pemungut PPN. Yang ketiga, penyerahan yang PPN-nya dipungut. Yang keempat, penyerahan yang dibebaskan dari penyerahan PPN. Penyerahan tidak terutang PPN. Penyerahan yang tidak terutang PPN merupakan penyerahan bukan PKP atau bukan JKP. Tidak termasuk penyerahan PPN yang tidak dipungut dan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang pertama, barang kena pajak PKP. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang yang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Termasuk barang kena pajak adalah barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Jenis barang-barang tersebut secara rinci dapat dilihat pada lampiran surat edaran Ditjen Pajak nomor SE 24 PJ 2014. Yang kedua, bukan barang kena pajak, bukan BKP. Barang bukan kena pajak, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik dan yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. Termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa atau catering. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Yang ketiga, jasa kena pajak atau JKP. Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas kemudahan hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Yang keempat atau yang terakhir, bukan jasa kena pajak atau bukan JKP, yang dimana jasa pelayanan kesehatan dan medis. Yang kedua, jasa pelayanan sosial. Yang ketiga, jasa pengiriman surat dan perangko. Jasa keuangan, jasa menempatkan dana, jasa pembiayaan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa kependidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di laut, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan permintaan secara umum, jasa menyediakan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengirim uang dengan parcel pos, dan yang terakhir jasa boga atau catering. Tarif PPN. Tarif PPN sebesar 10%. Yang pertama, tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan PKP di dalam daerah
pabean impor PKP atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean. Yang kedua, pemanfaatan PKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Tarif PPN sebesar 0%, tarif 0% dikenakan atas ekspor PKP berwujud dan tidak terwujud atau jasa kena pajak, dan penggunaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya, Ariana Agustina. Baik, selanjutnya yaitu saat penyetoran dan pelaporan PPN. Penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Selain itu, penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak. Dan untuk pelaporan pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak dilakukan paling lama yaitu pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai STP masa PPN. Nah, contohnya yaitu pajak pertambahan nilai terutang pada Juli tahun 2014 harus dilaporkan paling lambat pada 31 Agustus tahun 2014 dan disetorkan paling lambat sebelum tanggal 31 Agustus 2014. Next. Kemudian dasar pengenaan pajak PPN, yaitu ada 5, harga jual, penggantian, nilai lain sebagai dasar pengenaan PPN, nilai impor, dan nilai ekspor. Yang dimana harga jual merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha. Karena penyerahan PKP tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan potongan harga yang telah dicantumkan dalam faktur pajak, di mana harga jual merupakan DPP untuk penyerahan BKP dan dapat diperoleh dengan penjumlahan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat-alat pelengkap lainnya. Kemudian yang kedua ada penggantian. Penggantian merupakan nilai berupa uang yang dimana semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP. Kemudian tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai penggantian berupa taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan profesi, keterampilan, dan pengalaman yang memberikan kegiatan pelayanan atau jasa. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan uang asing, maka harus dikonversi dalam bentuk mata uang rupiah sesuai dengan keputusan keuangan mengenai kurs yang berlaku pada saat ini. Kemudian yang ketiga ada nilai impor. Nilai impor merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pabean yang menggunakan dasar pengenaan biaya masuk yaitu cost atau harga faktur, kemudian insurance, biaya asuransi antar daerah pabean, dan baik ongkos angkut atau pengapalan atau antar daerah pabean. Atau dapat disingkat dengan CIF. Untuk rumus perhitungan nilai impor yaitu CIF ditambah biaya masuk dan ditambah pungutan lainnya. Kemudian yang keempat ada nilai ekspor. Nilai ekspor merupakan nilai berupa uang di mana biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktur pajak untuk ekspor. Nah, yaitu BEP tidak ada penghitungan PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor adalah 0%. Dengan tarif 0%, maka PKP dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran PPN dalam rangka ekspor BKP. Kemudian yang terakhir itu ada nilai lain sebagai dasar pengenaan PPN. Nah, dalam nilai lainnya ini adalah jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai lain tersebut ditetapkan sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 38 PMK 011 tahun 2013. Kemudian ada penghitungan PPN. Pajak pertambahan nilai terutang
dengan cara mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut ada sebagai berikut. PPN sama dengan tarif dikalikan dasar pengenaan, yang dimana penghitungan PPN dibedakan menjadi dua, yaitu penghitungan PPN secara final dan menggunakan kredit pajak masukan. Penghitungan PPN secara final artinya tidak diperbolehkan untuk mengkreditkan pajak masukan. Penghitungan ini dilakukan oleh pertama pengusaha jasa pengiriman paket, kemudian yang kedua ada pengusaha biro perjalanan atau pengusaha jasa biro pariwisata, yang ketiga ada pengusaha pabrikan emas, dan yang terakhir ada pengusaha jasa pengurusan transportasi. Untuk penghitungan PPN bisa dilihat contohnya adalah sebagai berikut. Next. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.